Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Corona bersama Konita Ramadan Mempesona yang saya cintai dan saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita semua masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang semua amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui akan keutamaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka mengharap bahwa seluruh bulan yang ada dalam satu tahun ini menjadi bulan suci Ramadan. Sahabat Genarum, dimanapun Anda berada, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat Genarum yang saya cintai, kita memahami agama itu jangan hanya sampai sebatas luarnya saja. Kita memahami agama hendaknya sampai dengan isinya. Dalam hal ini, kita memahami ajaran agama berupa perintah ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu jangan hanya sebatas luarnya saja. Ibarat kita memakan kacang,
Maka kalau kita memakan kacang hanya kulitnya, yang kita dapatkan adalah rasa pahitnya. Akan tetapi jika kita memakan kacang sampai dengan isinya, maka kita akan mendapatkan manfaat dari kita memakan kacang tersebut, yang di dalamnya tentunya kacang itu adalah memiliki rasa yang nikmat dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Begitu juga dengan kita memahami perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan jangan hanya sebatas tidak makan dan tidak minum serta berhubungan seks di siang bulan suci Ramadan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi kita harus memahami di balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa itu sekali lagi jangan kita pahami secara syariat saja, tetapi juga harus sampai hakikat. Maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sahabat-sahabat Kin Harum dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan salah satu hikmah dari menjalankan ibadah puasa, yakni pengendalian hawa nafsu. Sahabat Kin Harum yang berbahagia, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berkaitan dengan ini sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 71 dan 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni khaliqum basyarum min tin. Setuhna insun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka ketika telah aku sempurnakan kejadiannya, kemudian aku tiupkan ruh di dalam jasad manusia. Sahabat-sahabat Kin Harum yang saya cintai dan saya muliakan, kebutuhan jasmani jangan sampai mengalahkan kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada manusia tentang kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada kesenangan dunia berupa harta, emas, perak, sawah, ladang, dan ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia berupa kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak,
kepada hal-hal yang berupa kebutuhan materi, kekayaan, berupa emas dan perak, sawah ladang, kemudian hewan ternak. Maka apabila kecenderungan kita terhadap kesenangan duniawi yang disebutkan di atas, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan hidupnya akan menjadi tersesat. Sebaliknya, apabila kebutuhan jasmani itu kita kendalikan atau kecenderungannya diminimalisir, kita dominankan kebutuhan rohani, maka insya Allah kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat akan selamat. Maka para sahabat-sahabat Gen Harum yang saya cintai, dengan pelaksanaan ibadah puasa, dengan perintah ibadah puasa di siang bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menyelamatkan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Para sahabat Gen Harum yang saya cintai, kita beri sejenak untuk memberikan kesempatan kepada iklan yang akan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kak mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Horizon Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Horizon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Harum Television.
Para sahabat-sahabat Kin Harum, dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Corona bersama Qanita Ramadan Mempesona. Kembali pada persoalan yang pertama awal tadi, bahwa hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa adalah di dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu apa sih pemirsa? Nafsu, hawa nafsu. Hawa itu kan keinginan. Nafsu itu kan menurut bahasa Arab itu nafsun, jiwa. Jadi hawa nafsu itu adalah keinginan dari jiwa. Oleh karenanya nafsu itu tidak hanya yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, tetapi juga nafsu itu ada yang mengarah ke yang positif. Maka di dalam Al-Quran membagi pengertian nafsu itu atau macam-macam nafsu itu. Ada yang nafsu positif seperti halnya nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, dan juga ada nafsu yang mengarah ke yang negatif seperti nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Nah, ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan, surat Al-Imran ayat 14 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manusia berupa nafsu atau keinginan, kecintaan baik kepada wanita, kepada anak-anak, maupun kepada keinginan duniawi. Apabila nafsu yang jelek masuk di dalam apa yang disenangi oleh manusia, contohnya manusia senang kepada wanita, atau sebaliknya seorang wanita senang terhadap seorang laki-laki atau lawan jenisnya. Apabila nafsu yang jelek itu masuk ke dalamnya, maka tentunya cara-cara yang akan dilakukan pasti akan melanggar agama. Itu misalnya berhubungan dengan tidak terlebih dahulu melalui pernikahan, atau seorang laki-laki yang banyak melakukan kawin cerai, mereka tidak puas terhadap hawa nafsu seksnya untuk senantiasa berganti pasangan. Juga kecintaan manusia terhadap anak. Apabila terlalu berlebihan kecintaan kita kepada anak, kemudian nafsu yang jelek masuk di dalamnya, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai orang tua akan senantiasa melindunginya. Begitu juga kecintaan kita kepada dunia, harta, kekayaan. Misalnya, apabila nafsu yang jelek itu masuk di dalamnya, maka cara-cara yang ia peroleh untuk memperoleh kekayaan tersebut tentunya hal-hal yang dengan cara yang tidak baik. Sebaliknya juga seterusnya, dalam penggunaan materi dari orang-orang yang kaya, apabila nafsu yang jelek itu masuk ke dalamnya, maka otomatis pentasarufan atau penggunaan harta kekayaannya itu dilakukan untuk hal-hal yang negatif atau yang mengarah kepada dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat Kin Harum dimanapun Anda berada, maka dengan ibadah puasa inilah rohani kita akan hidup. Karena sebelum kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan,
kebutuhan jasmani kita senantiasa lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa saja? Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, ya seperti puasa, itulah kebutuhan rohani. Sholat, kemudian tadarus Al-Quran, dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang mengarah kepada mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanan-makanan rohani yang selama bulan suci Ramadan ini banyak kita lakukan, sehingga harapan kita dengan kita banyak mengendalikan kebutuhan jasmani, kemudian kita lebih memperbanyak porsi kita untuk memperhatikan makanan-makanan rohani atau kebutuhan rohani seperti ibadah puasa, sholat tarawih, sholat fardu, sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya dilakukan, di mana hal-hal sholat sunnah yang kita lakukan ini di dalam bulan suci Ramadan akan nilainya dijadikan menjadi pelaksanaan ibadah yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunati dan saya Kamatol mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Thank you.
Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada. Jadi dengan ibadah puasa ini kita mengembalikan fungsi rohani kita. Jika selama sebelum bulan suci Ramadan kita banyak dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan kebutuhan seks, atau dalam kehidupan sehari-harinya manusia banyak mengejar kepada kehidupan dunia, kebutuhan dunia, maka saat inilah momentum yang sangat tepat. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak memprioritaskan kepada kebutuhan-kebutuhan rohani, seperti halnya kita memperbanyak sholat, kemudian ada tadarus Al-Quran, kemudian ada sedekah kepada mereka yang kurang mampu. Apalagi sekarang di musim corona banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Disitulah kesempatan kita untuk banyak berbagi bagi mereka yang mampu. Para hadirin, sahabat-sahabat Gen Harum yang saya cintai, jadi dengan makanan rohani seperti puasa, kemudian sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian juga membaca Al-Quran, itu adalah merupakan prioritas atau kecenderungan kita kepada kebutuhan rohani lebih kita utamakan. Maka dalam akhir ayat surat Al-Imran ayat 14 tadi disebutkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya apa? Artinya karena kebutuhan rohani ini adalah kecenderungannya lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Masih dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat-sahabat Gen Harum yang saya cintai dan saya hormati, hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang beriman, yakni menjalankan ibadah puasa, adalah di dalam rangka mensucikan jiwa. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini banyak orang menyebut bulan suci Ramadan ini disebut bulan suci katanya. Suci, kenapa disebut suci bulan Ramadan ini? Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini disebut suci itu karena di dalamnya kita banyak melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi porsi dari kebutuhan rohani itu lebih banyak kita tonjolkan dibandingkan dengan kebutuhan jasmani, di mana porsi kebutuhan jasmani banyak kita lakukan, kita dapatkan pada selain bulan suci Ramadan. Akan tetapi kebutuhan rohani inilah porsi lebih ditingkatkan. Maka bulan Ramadan ini disebut dengan bulan suci, karena manusia terutama yang beriman banyak mensucikan dirinya dengan memperbanyak kebutuhan rohaninya lebih banyak diperhatikan. Maka dikatakan orang yang memperbanyak mensucikan jiwanya ini adalah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Membersihkan jiwa ini banyak kita lakukan, sebagaimana saya sebutkan tadi, banyak melakukan sholat-sholat sunnah, kemudian siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian malam harinya ditambah dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kemudian juga ibadah sahur, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam. Itu adalah bentuk-bentuk penyucian jiwa, dan itu bila kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Sebaliknya, apabila kita mengotori jiwa kita, apalagi kita lakukan kemaksiatan atau kejelekan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka tentunya orang tersebut akan tergolong kepada orang yang merugi. Oleh karena itu, ada tips para sahabat-sahabat Gen Harum agar kita jiwanya tidak kotor. Di antara dari tips agar jiwa kita tidak
kotor itu diantaranya bagaimana membersihkannya, yaitu diantaranya yang pertama kita hentikan perbuatan tersebut. Kalau selama sebelum masuk bulan suci Ramadan kita banyak melihat konten-konten negatif yang bersebaran di media sosial, maka segera hentikan kita ketika kita masuki bulan suci Ramadan. Itu diantara tips agar jiwa kita tidak kotor. Yang kedua, tipsnya agar jiwa kita tidak kotor adalah senang untuk membaca buku yang bisa mendorong atau memotivasi kepada hal-hal yang positif. Sedangkan yang ketiga, kita diperintahkan untuk banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang soleh tersebut, sehingga daya tariknya atau kecenderungan kita dengan melihat perilaku tingkah laku orang-orang soleh tersebut, kita akan menirunya. Demikian diantara tips yang 3 ini, mudah-mudahan kita bisa melakukannya sehingga apabila jiwa kita kotor, maka 3 tips tadi seyogyanya kita lakukan sehingga kita sekalian akan mendapatkan atau tergolong kepada orang-orang yang beruntung sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 tadi. Demikian kita berharap, mari sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian mampu memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita akan mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan tidak membawa noda dan dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Allahumma salli ala habibina syafi'ana wa karima dzukhina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah jima'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha nurul absar wa diyauha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma badan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.